Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidina amma ba'd. Kaifa halukum para bapak sekalian? Alhamdulillah Nabi khair. Ya, ya khair. Taib, alhamdulillah. Antum bi khair? Alhamdulillah. في هذا الصباح المبارك إن شاء الله تعالى سنواصل دراستنا في علم النحو. Insya Allah di pagi yang berkah ini kita lanjutkan pelajaran kita di pelajaran ilmu nahu untuk pemula. Sebelumnya kita ucapkan ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kemarin telah meninggal saudara kita ya yang masyhur kita kenal semua dengan kebaikannya, dengan segala macam kiprahnya di dunia dakwah kita ya, yaitu teman kita Bapak Syarif Hidayatullah, yaitu Abu Salman di Lampung ya. Kita doakan semoga Allah menerima Islam beliau, iman beliau ya, dan mengampuni seluruh dosa-dosa beliau, dan semoga warga beliau yang ditinggalkan, anak-anak beliau yang masih kecil ya, istri beliau diberikan ketabahan dan pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu waghsil lahu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakihi minal khataya kama yunaqqis thawbu abyadu minad danas. Ya, semoga Allah masukkan beliau ke surga ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. 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 Kemudian bagi teman-teman yang ingin membantu keluarga beliau ya, alhamdulillah teman kita Bapak Budi telah membuka donasi ya, silakan bisa melalui beliau ke rekening beliau dan konfirmasinya ke Kang Dery ya, insyaallah taala. Benar Kang Dery ya? Siap insya Allah Ustaz. Baik. Betul sekali. Kita lanjutkan insyaallah taala. Sekarang kita masuk ke pembahasan isim. Kita kemarin sudah tinggalkan atau kita lewati pembahasan fiil. Insyaallah untuk pemula dicukupkan sampai di situ ya pembahasan tentang pengenalan fiil. Adapun nanti lebih rinci-rincinya itu nanti akan lebih luas lagi dibahas eh, dari materi per ininya ya, per item-item yang nanti dibahas secara lebih dalam. Kita murojaah dulu, silakan eh, sebelum kita masuk ke isim. Kemarin fiil kita sudah membahas ada berapa macam? 7. Ada 7. 7 macam. Yang pertama apa? Yang pertama isim berdasarkan waktu ya. Isim berdasarkan waktu. Ada berapa? Ada berapa isim Ada berdasarkan 3. waktu? Ada 3. Yang pertama, Fi'il afan, madi. fiil ya, bukan isim ya, afan. Fiil berdasarkan waktu. Yang pertama, fiil maudi, Fi'il kemudian fi'il fiil, mudhari. fiil Mudhari. mudhore, kemudian yang ketiga fiil Amar. 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 tayyib. Kemudian yang kedua fiil berdasarkan apa? Butuh tidak Objek. butuhnya dia terhadap objek. Ada berapa? Cek. Ya. 2. 2. Ada dua. Yang pertama fiil lazim, Fi'il lazim. Ilajim. yang kedua fiil Muta'addi. mutaaddi. Di. Tayyib, ada sudah 5 tuh. Kemudian yang ketiga, pembagian fiil berdasarkan apa? Aktif. Aktif. Aktif dan pasifnya. Yang pertama, Fi'il Maklum. maklum. fiil ma'lum. Kemudian fiil kedua, fiil Majhul. 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 Udah 7.
Kemudian fiil berdasarkan apa lagi? Penyusun. Iya, Huruf berdasarkan penyusun. huruf penyusunnya ada dua ya, fiil sahih, fiil mu'tal. Mutal. Mutlak. Jadi ada 9 ya. Atau apa? Ada lagi nggak? Oh, ada 9. Ada lagi? Udah? Udah ya? Pak Devi ada lagi Pak Devi? Iya, udah ya. Itu berarti. Ada 9 fiil yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan isim. Apa itu isim? Kita akan kenali isim itu apa. Dibuka PDF-nya halaman 16. Ya, materi tentang mengenal isim. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam susunan bahasa Arab, ya, yang namanya kalimat, ya, atau jumlah, dia tersusun dari beberapa unsur, ya, yaitu tiga, fiil, isim, dan huruf. Ya, fiil kita udah bahas, kemudian kita bahas si isim. Apa itu isim? Berkata penulis kitab ini yaitu Al-Ustadz Abu Razin dan istrinya Ummu Lazin, isim secara bahasa memiliki arti yang dinamakan ya atau nama lah. Ya, isim itu apa? Nama. Nah, lebih mudahnya lagi untuk memberikan pemahaman sederhana kepada kita ya. Biasanya orang sebut isim itu kata benda. Kata benda. Kalau fiil disebut dengan kata kerja, tapi kalau isim itu kata benda. Sedangkan kalau menurut ulama Nahwu yang namanya isim itu adalah, nah ini ada di kitab-kitab Nahwu, isim adalah kalimatun, ya kalimat ya kata dalat yang menunjukkan atau mengandung ala makna sebuah makna. Ya, berarti ada artinya itu isim tuh. Isim itu ada artinya. Kalau nggak ada artinya berarti bukan isim. Jadi setiap kata yang mengandung makna ya, yang menunjukkan kepada sebuah makna. Fi nafsiha pada dirinya. Jadi pada asli dari bentuk katanya itu dia ada maknanya. Ya. Walam taktarin dan tidak berkaitan dengan isim tersebut bizamanin yaitu dengan waktu. Jadi beda dengan fiil kalau isim ini dia tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi nggak ada istilahnya isim isim maldi, isim mudore, isim amr nggak ada. Nah, isim ini kata yang di situ dia punya makna ya, dia punya arti, punya kandungan dan dia tidak berkaitan dengan waktu. Yang nggak ada kaitan dengan waktu ya. Dari definisi di atas, kita bisa mengetahui bahwasanya isim itu merupakan lawan dari fiil ya. Dari mana sisi lawanannya? Ya, dari mana sisi keterkaitan dengan waktu. Kalau fiil dia berkaitan dengan waktu. Tapi kalau isim dia tidak berkaitan dengan waktu. Nah, semua kata yang memiliki kandungan makna yang tidak berkaitan dengan waktu ya, yaitu waktu madi, telah, waktu mudhari, sedang, waktu mustakbal yang akan datang, maka kata tersebut disebut isim. Ya, kata tersebut termasuk isim. Jadi apapun yang tidak berkaitan dengan waktu yang dia punya makna namanya isim. Nah, gampangnya itu kita mau membedakan isim sama fiil. Karena isim ini tidak dibatasi dengan waktu, maka ya isim termasuk kata yang paling banyak jenisnya. Ya karena nggak berkaitan dengan waktu dia nggak terbatas. Beberapa contoh kata yang termasuk jenis isim ya nanti dijelaskan panjang lebar ya di ilmu nahu itu. Ada isim-isim alam ya, nama-nama orang, banyak ya, nama orang. Semua nama orang isim ya. Kemudian ada isim isyarah, kata tunjuk. Hada, hadhihi, dzalika, tilka ya. Itu isim juga. Namanya isim isyarah, kata tunjuk. Kemudian ada isim domir ya, kata ganti. Ya, ana, ya, nahnu, huwa, huma, hum ya, dan sebagainya. Ada lagi, misalkan apa lagi? Isim itu.
Banyak ya. Nanti kita pelajari. Kemudian tandanya apa sih isim itu? Nah, gimana cara kita mengetahui bahwasanya sebuah kata itu dia termasuk isim? Nah, isim ini memiliki banyak tanda, beda dengan yang lainnya. Dia banyak tandanya. Kalau seandainya kita tidak tahu artinya, maka ya kita bisa kenali tanda-tandanya. Yang lebih gampang sih memang kita ngerti artinya, maka kita bisa pastikan dia isim. Tapi kalau nggak tahu, maka kita bisa lihat tanda-tandanya. Tanda-tanda itu maksudnya sesuatu yang ada pada kata tersebut. Nah, para bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagian tanda isim yang mudah kita kenali, yang pertama, dia biasanya isim itu dimasuki alif lam ya. Dia bisa masuk padanya alif lam. Kalau fiil kan nggak ada ya. Kalau fiil nggak bisa masuki alif lam. Tapi kalau isim dia bisa dimasuki alif lam. Alif lam di depannya. Asalnya dia tidak ada alif lam, kemudian bisa masuk alif lam. Nah, maka semua kata dalam bahasa Arab yang didahului oleh alif lam, maka dia adalah isim. Contohnya, jadi kalau Bapak cari ya, misalkan baca sebuah kitab, banyak kata-kata yang dimulai dengan alif lam, maka dia itu isim, Pak. Contohnya, ini kan kata dasarnya ini ya, kitabun ya, kitabun. Kemudian masuk alif lam depannya, al-kitabu. Nah, maka karena dia bisa masuk alif lam, maka kitabun itu adalah isim. Kemudian Al-Qur'anu, asalnya Quran. Masuk alif lam, maka jadi Al-Qur'anu. Nah, itu tanda pertama. Jadi kalau selain isim, dia nggak bisa dimasuki alif lam. Kemudian yang kedua apa? Tandanya adalah semua kata bertanwin ya. Ciri kedua adalah bertanwin. Maka semua kata dalam bahasa Arab yang berharokat tanwin, baik dia dhammahtain, fathahtain, maupun kasrohtain, maka semuanya dia itu ada isim. Pokoknya kalau kita perhatikan ada kata-kata yang dia itu memiliki tanwin di ujungnya, harokat itu bertanwin, maka dia dipastikan isim. Dia adalah isim. Contoh, qalamun, babun. Taib. Ini teman-teman kalau mau hidupin kamera boleh ya, biar saya bisa lihat juga. Ya, bisa lihat apakah lagi tidur atau lagi apa ya. Qalamun terus babun. Ya, qalamun babun. Nah, qalamun ada nggak alif lam itunya? Tanwinnya ada nggak? Ada. Ada ya. Mana mana tanwinnya mana? Mim. Mun. Hah? Dhammah tain ya Mim. di ujungnya. Qalamun Iya. dhammah tain di ujungnya. Terus babun Tain. ada dhammah tain. Dhammah tain. Nah, maka qalamun babun ya, dia termasuk apa? Termasuk isim, termasuk isim. Taib. Kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga adalah dari isim, dia bisa bertemu dengan huruf jar. Biasanya dia itu bisa bertemu huruf jar. Nah, itu kalau isim itu. Nah, bila suatu kata didahului oleh huruf jar, maka kata tersebut pasti isim. Pasti isim. Jadi kata yang terletak setelah huruf jar, dia isim. Nah, itu tanda ketiga. Jadi kalau seandainya kita ketemu huruf jar nih, kemudian setelahnya ada kata, maka kata setelahnya itu adalah isim. Di antara huruf jar yang kita pernah pelajari ada ila, ada min, ya, ada fi, ada ala, ya, dan lain sebagainya. Maka setelah kata-kata tersebut atau huruf-huruf tersebut, maka dia adalah isim. Contohnya yang kita perhatikan di sini, kalimat berikut, sirtu minal masjidi ilal baiti. Sirtu, aku telah berjalan minal masjidi dari masjid ilal baiti ke rumah. Rumah. Nah, perhatikan Pak, huruf jar di sini mana? Ila, min. Nah, pertama min ya, kemudian ilah. Maka kata
al-masjidi dan al-baiti karena dia terletak setelah huruf jar yaitu min dan ilah, maka dia merupakan isim. Baik. Penjelasan apa itu huruf jar maka akan dibahas selanjutnya. Walaupun ya yang hadir sekarang ini insya Allah sudah tahu ya apa itu huruf jar. Nah, bagi pemula setidaknya harus memahami pembagian isim sebagai berikut. Jadi isim itu banyaknya. Isim itu banyak ya, ada pembagian-pembagiannya. Nah, untuk pemula eh minimal tahu 5 jenis isim yang ini. Nah, yang pertama di sana ada isim dibagi berdasarkan jumlah ya. Ini kemarin kalau nggak salah bahas ya di Durus Logo ya. Nah, isim berdasarkan jumlah dia ada 3. Ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jama'. Isim mufrad adalah isim tunggal, jumlahnya 1. Isim musanna itu ya jumlahnya 2. Isim jama' itu adalah jumlah kandungannya dia 3 ke atas ya. 3 ke atas. Jadi zatnya itu 3 ke atas. Kemudian isim yang kedua ya dah isim dibagi berdasarkan jenisnya. Nah, di sana ada isim mudzakkar, ada isim muannas ya. Isim yang disifati mudzakkar laki-laki dan isim disifati muannas perempuan. Nah, ini karena istilah-istilah ini dia ya akan sering apa? Akan sering diucapkan ini. Nah, istilah-istilah ini, isim-isim ini. Jadi isim-isim itu tidak hanya 5 ini ya, tapi pemula wajib tahu jenis kelima isim ini. Kemudian yang ketiga isim ditinjau dari keumuman dan kekhususannya. Nah, ini bab-bab awal di Dursul Lughah kan. Nah, makanya kalau seandainya kita udah mengenal seperti itu enak. Ketika kita belajar nahu, ya kita sudah terbayang tuh seperti apa. Kalau kita nggak pernah belajar, misalkan Dursul Lughah, kita nggak kebayang ini kayak gimana bentuknya. Tapi karena sudah belajar, sudah tahu nih, ya. Di sana ada isim ma'rifah, ya, yang dia itu bersifat apa? Ma'rifah itu umum ya. Khusus ya. Ma'rifah itu apa? Khusus. Dan di sana ada nakiroh. Nakiroh itu apa? Umum. Ya, isim yang sifatnya umum. Kemudian keempat, di sana ada isim yang dibagi berdasarkan keberterimaannya. Bahasa gini ya. Keberterimaannya. Keberterimaan. Tanwin. Artinya dia menerima tanwin atau tidak ya. Bisa ditanwin atau enggak? Itu lebih gampangnya. Maka di sana ada 2 jenis isim. Yang pertama namanya munsorif dan goiru munsorif. Nah, saya sering sebut ya goiru munsorif ya. Kalau munsorif itu apa? Munsorif itu yang bisa ditanwin. Jadi isimnya bisa ditanwin. Secara asal dia bertanwin. Misalkan masjidun. Nah, ini kan secara asal dia bertanwin. Itu berarti dia munsorif. Dan ada juga yang goiru munsorif. Nah, dia memang asalnya nggak bisa ditanwin dia. Walaupun tidak dimasuki alif lam. Dia tidak bertanwin. Misalkan Aisyatu misalkan udah nggak ditanwin kan? Nah, seperti itu. Maka berdasarkan tinjauan dia itu menerima tanwin atau tidak, maka ada 2. Ada yang munsorif, ada yang goiru munsorif. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, ada isim yang ditinjau dari perubahan akhir katanya. Kita lihat akhir katanya itu bisa berubah atau enggak. Nah, seperti itu. Maka ada 2 jenis nih isim nih yang bisa berubah atau enggak. Yang pertama mu'rob. Mu'rob itu isim yang bisa berubah-ubah. Dari dhammah bisa berubah ke fathah. Fathah bisa berubah ke kasroh. Nah seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Dan ada juga isim yang mabni. Isim mabni. Isim mabni ini nggak berubah-ubah. Walaupun ada eh, amil mansubat yang bisa merubah ke nasab. Misalkan kan ke fathah. Dia nggak berubah. Tetap gitu aja bentuknya. Kemudian misalkan dia dimasuki huruf jar. Misalkan seharusnya nggak berubah tuh. Karena dimasuki huruf jar. Tapi karena dia mabni,
tidak bisa berubah. Jadi kalau isim mabni itu isim yang tetap, bentuknya seperti itu selama-lamanya. Kalau mu'rab dia bisa berubah ujungnya ya. Yang dimaksud berubah sini adalah akhir katanya ya, akhir katanya yang berubah. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas secara lebar-lebar ini penjelasannya dan contoh-contohnya. Karena mungkin kalau misalnya kita bahas nggak cukup waktunya. Nah, intinya kita sudah mengenal apa itu isim dan kita sudah mengenal juga ternyata di sana isim itu banyak sekali ya. Nah, minimal untuk pemula harus mengerti pembagian yang 5 ini. Ya. Jadi kalau dibagi menjadi kelima jenis ini, jadi isim ada berapa, Pak? Berdasarkan jumlah ada 3, ya. Mufrad, musanna, jamak. Kemudian berdasarkan jenis ada 2, mudzakkar, muannas. Berdasarkan keumuman khususan ada 2, ma'rifah, nakirah. Berdasarkan dia terima tanwin atau enggak ada 2, munsorif, goir munsorif. Berdasarkan tinjauan dia itu bisa berubah atau enggak akhir katanya ada 2, mu'rab sama mabni. Jadi ada 11 ya, minimal harus dihafalkan itu yang 11 itu. Taib ilahuna hal indakum as-soal. Ada soal nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, tidak. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, sisa waktu kita coba setoran dulu karena ini orang juga nggak terlalu banyak. Silakan dihafalkan dulu ya. Isim adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin mizamanin. Kata yang mengandung semua makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian aksamul ismi, pembagian isim, dia ada 5. Tanda-tandanya ada berapa? Kita review ya. Tanda-tandanya ada berapa sini? Ada 3 5. ya. Tanda-tandanya ada 3. Oh, Pertama bisa dimasuki alif lam, kemudian bertanwin dan betul. bertemu dengan huruf jar. Kemudian pembagiannya untuk pemula ini ada berapa? 5. Ada 5 ya. Ada 5. Berdasarkan jumlah mufrad, musanna, jamak, berdasarkan jenis mudzakkar muannas, berdasarkan khususan ma'rifah nakirah, berdasarkan penerimaannya antara Sorry. tanwin, ada munsorif, ada ghair munsorif, dan berdasarkan perubahan akhir kata ada mu'rab, ada mabni. Silakan siapa yang mau menyetorkan? Dibaca Ustaz apa dilihat? Dibaca nih. Dibaca sama lihat sama aja kan? Hmm. Kalau bisa mah nggak usah ya. Coba Kang Saiful dulu deh. Kang Saiful dulu. Ya, apa yang dimaksud dengan isim secara nahu, secara ilmu nahu? Kata yang mengandung sebuah makna Ustaz pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Dari intonasinya baca itu. Iya kelihatan Ustaz. Bahasa Arabnya apa? Kalimatun dalat alal maknan fi nafsiha walam taktarin Ala ya, ala bukan bija. alal. Ala Oh maknan. iya, lama. Tip. Taktarin bijamani. Walam taktarin bizamanin. Taib. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Taib. Pak Devi, tadi Kang Sandi ya. Pak Devi, silakan Pak Devi dibaca. Kecil HP-nya Ustad, nggak kelihatan. Oh, HP yang kecil. Oh, berarti materi kelihatan nggak materinya? Ya sedikit kelihatan. Oh, iya. Kalimatun Yang dalat mana sih yang ala maknan fi nafsiha walam taktarin Dibit, Pak Devi bijamani. dicubit, Hmm. dibesarin. Pak Pak Devi Devi nanti dicubit. ajukan itu ya, ajukan kredit tab ya. Enggak layarnya bisa dicubit Ustaz jadi besar. Bisa dibesarin Pak Devi, Dicubit, dicubit. dicubit. Iya, nanti sakit kalau cubit.
Kalimatul. Ya, waktunya tinggal 10 menit lagi. Nyimak aja Ustaz, Ya. menyimak saja. Nah, coba artinya apa artinya? Nggak usah pakai Arabnya lah. Artinya apa Pak Devi, isim itu? Artinya nama Ustaz. Enggak, maksudnya tadi definisinya itu definisinya. Seperti yang disampaikan oleh Kang Sandi, Kang Saiful tadi itu. Apa artinya? Kata yang mengandung sebuah Atau makna pada benda, dirinya. ya, Coba Pak Devi, kata yang mengandung sebuah makna pada dirinya kata yang mengandung sebuah makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. dan tidak berkaitan dengan waktu. Nah, dari sisi ini sama nggak isim dengan fiil? Beda. Beda. Bedanya di mana? Yang tadi yang Kalau fiil berkaitan dengan waktu, Kalau isim, tidak tidak berkaitan berkaitan dengan dengan waktu. ya ahsan tuma. Taib. Benar ya kayak gitu. Kemudian, Kang Dery mana Kang Dery nih? Kang Dery, Lagi sarapan. Ya, belum sarapan. ya Kang Dery, sebutkan sebutkan tiga tanda isim. 1 didekati alif lam. 2 Mm-mm. bertanwin. 3 bertemu dengan huruf jer. Oh ya, siap. Ya, check out gak nih? Iya, Liga iklan. ya. Kayak suara gogol. Kayak suara Sophie ya? Iya, Ustaz. Ya, tandanya ada tiga. Yang pertama dimasuki alif lam, kemudian dia bertanwin, kemudian yang ketiga dia bisa bertemu dengan huruf cer. Taib. Kemudian Kang Sandi sebutkan jenis-jenis isim. Kameranya dibuka tuh, Kang Sandi. Bentar. Ayatnya kategori. Nah, Ah, silakan. Jenis isim Ya, ada berapa? yang ini kan, yang Ada isim 5. berdasarkan dan jumlah. Ada 5 ya. Ya, ada 5. Silakan sebutkan. Isim berdasarkan jumlah. Mm-mm. Ada mufrad, musanna, dan jamak. Jenisnya Mm-mm. ada muzakkar sama muannas. Mm-mm. Dari keumuman ada dan khususan ada ma'rifah nakirah. Mm-mm. Terus dari yang bertanwin ada munsharif dan gue munsharif, ditinjau Mm-mm. dari akhir kata ada mu'rab, ada mabni. Oke, ini semua udah tahu nih maksudnya tahu ya. Coba apa beda mufrad, musanna sama jamak? Kang Sandi. Mufrad mah jamakan untuk banyak. Jadi ada yang satu, Mufrad dulu, ada mufrad yang dulu. Mufrad dulu. mufrad mah tunggal. Ya, kata tunggal ya, isim tunggal. Terus musanna Ya, musama musana mah untuk dua. dua. Ya, terus Kalau jama untuk banyak. mm-mm. Terus Pak Kalau isim Sigit. jenis mah mudzakkar. Oh, Pak Sigit sekarang. Pak Sigit. Ya Ustadz, Pak Sigit muzakkar muannas bedanya apa? dari jenisnya Jenisnya kalau muzakkar apa itu maksudnya? Isim apa? Berdasarkan jenisnya isim terbagi dua kan, muzakkar muannas. Nah, ini bedanya apa ini muzakkar muannas ini? Coba secara jenis, tinjauan kita secara jenis. pria dan perempuan, Ustaz. Pak Sigit, Pak Sigit.
Lagi Nanti Ustaz. nanti Pak Depi setelah ini, Pak Depi setelah ini. Ya, silakan Pak Sigit. Muzakkar buat laki-laki, Ya, yang muannas untuk perempuan. ya. Kalau mudzakkar itu isim yang disifati laki-laki ya. Nah, mudzakkar. Jadi di bahasa Arab itu kan isim itu diberikan jenis ya, jenis kelamin. Walaupun dia mungkin nggak ada kelaminnya. Kayak benda mati kan nggak ada kelaminnya. Kalau mudzakkar itu apa? Sifatnya laki-laki. Kalau muannas perempuan. Ya kalau ingat ini Pak, ingat zakar ini. Nah, zakar laki-laki berarti. Zakar muannas. Tapi kemudian Kang Sepul. Kang Sepul tes. Sambil memasak Ustad. Ya, coba yang ketiga kan ditinjau dari keumuman dan kekhususan ada ma'rifah dan nakirah. Nah, eh, jelaskan perbedaannya. Bentar, berpikir dulu. Maripah teh khusus tadi ya. Nakiro umum. Iya, isim yang khusus. Kalau nakirah itu isim yang umum. Baik, ahsan barakallahu fiik. Kemudian Kang Dery, isim ditinjau dari dia nerima tanwin atau enggak, ya silakan dijelaskan perbedaannya munsorif sama gair munsorif. Kang Dery sekarang. Halo Kang Dery. Kang Dery Selamat pagi Pak Dery. Selamat pagi Pak Dery. lagi check out kayak ini. Pagi. Kang Anwar baru bergabung ya, bisa ngejawab Kang Anwar bisa nggak? 50-50, Ustad. 50-50. Coba bisa bisa ngejelasin nggak? Apa itu munsorif, apa itu gair munsorif? Munsorib, gue Lomons. Lupa lagi, Ustad. Kayaknya. Awan. Ya belum ini ya. Yang lain, Ustad. Tadi Yang lain sih. yang tadi udah dibahas. Kalau lo telat ya Kang Anwar. Pak Devi deh. Pak Devi, munsorif sama gair munsorif. Sama Ustad, lupa Ustad. Oh, masa lupa? Kan tadi dari awal ngedengerin. Nah, apa itu munsorif? Apa itu gair munsorif? Munsorib mah yang ditanwin, kalau yang gue munsorib mah yang ditanwin. Nah, kalau munsorif itu dia bisa menerima tanwin ya. Kalau gair Oh, Ustad. munsorif dia tidak bisa menerima tanwin. Tanwin. Nah, tanpa tanwin. Gair itu kan tidak atau tanpa ya, bukan. Terakhir nih, terakhir siapa ya? Kang Sepul terakhir. Isim ditinjau dari perubahan akhir kata Tes. ada mu'rab, ada mabni. Jelaskan perbedaannya, mu'rab sama mabni. Ayo tinggal 1 menit, Kang Sepul. Pak Depi, Bentar, siapa Ustad. Pak Depi? Baru Ya. masuk lagi, Ustad. Oh, Pak Mau Depi itu deh, Pak tuh. Depi. Pak Depi. Mau itu. Pak Devi, mu'rab itu Dua apa? orang. Mabni itu apa? Ayo Pak Dan Depi. Pak Sigit. Ayo waktunya nih, waktunya. Dikejar waktu. Ya, Suara Ustad jelas. kalau mu'rob tetap tidak berubah. Terus, Akhir katanya kalau yang mabni berubah. kebalik ya. Kebalik, Pak. Kebalik. Oh, kebalik. Nah, kalau mu'rab itu yang dia bisa berubah. Kalau mabni dia tetap nggak berubah-ubah. Ya, mabni tetap dia tidak berubah-ubah. Kalau mu'rab dia berubah. Berubah. Baik, syukron para bapak sekalian. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Waktu kita sudah habis. Kita tutup ya sampai ketemu insya Allah di hari Kamis ya. Nah, nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.